Akhlaknya Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Salah satunya pemaaf. Dan Nabi Muhammad itu akwal hafalnya sinkron. Akwal afal, perkataan dan perbuatan itu sinkron. Alhamdulillah wa syukurillah, Allah Ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita, kesempatan untuk menjalankan perintahnya, kesempatan untuk beribadah, kesempatan untuk sholat berjamaah, kesempatan untuk hadir majelis ta'lim, dan kesempatan menghidupkan waktu antara maghrib dan isya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima segala amal ibadah kita, dan kesempatan-kesempatan ini menjadikan wasilah untuk memberikan kesempatan nanti kita bertemu dan berkumpul bersama junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Salawat dan salam tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, dan diantaranya adalah salah satu tanda bukti kita mencintai Nabi Muhammad adalah berusaha sebisa mungkin untuk mengikuti dan meneladani sifat-sifat Nabi Muhammad, meneladani akhlak-akhlak Nabi Muhammad sebisa mungkin, sedikit demi sedikit, pelan tapi pasti. Dan ada sebuah kitab yang menarik, dan ini banyak isinya, sifat-sifat akhlak, yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Maliki, yang berjudul Muhammad SAW Al-Insan Kamil. Muhammad itu, Nabi Muhammad merupakan manusia yang sempurna, manusia yang sempurna yang layak kita ikuti, manusia yang sempurna yang pantas kita teladani, manusia yang sempurna yang pantas kita harapkan kelak berkumpul bersama Nabi besar Muhammad SAW. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Ta'ala, di antaranya adalah yaitu di antara manusia yang sempurna, tentu akhlak sifatnya juga sempurna. Salah satu adalah sifat pemaafnya Nabi Muhammad, kamalul afihi sallallahu alaihi wasallam, sempurnanya pemaafnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bisa kita ikuti, yang kita tiru. Karena kita selaku manusia, selaku umat Nabi Muhammad, ya tentu memiliki kekurangan dari fisik, kekurangan dari akhlak, sifat yang sering kita lakukan. Dan ini dengan kita mempelajari bagaimana pemaafnya Nabi itu menjadikan vitamin bagi kita untuk mengikuti, meneladani sedikit demi sedikit. Kita selaku manusia yang kurang, tetapi penciptaan kita adalah sempurna. Fi ahsani taqwim. Penciptaan kita selaku makhluknya Allah Ta'ala dan paling sempurna di antara makhluk yang lain. Tetapi secara akhlak, secara etika, secara manusiawi mungkin kita memiliki kekurangan. Satu sisi memiliki kekurangan, satu sisi memiliki kelebihan. Di antara kekurangan ini mungkin kita sering emosi, sering tidak menerima,
Sering kita bertengkar berlarut-larut. Perbedaan seringkali menjadikan pertengkaran. Padahal perbedaan itu menjadikan atau jembatan untuk pemersatu. Dan ini sering kita jumpai di dunia nyata maupun di dunia maya, di medsos. Bagaimana orang itu mudah berbuat dolim, berbuat salah, dan juga tidak mudah untuk memaafkan. Dan mungkin secara manusiawi kita biasa, ketika kita didolimi, disakiti, dihina, dicaci maki, mungkin secara manusiawi biasa kita agak marah, agak sakit, mangkel dan sebagainya. Tetapi jangan sampai berlarut-larut. Nah ini yang benar. Jangan sampai berlarut-larut. Dan salah satu contoh sebagai energi positif, sebagai vitamin, sebagai teladan yang harus kita ikuti adalah Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Nabi Muhammad? Beliau Nabi yang sempurna dan Nabi yang pemaaf. Dan pemaaf ini merupakan cerminan sebagai bentuk sempurnanya Nabi Muhammad SAW. Allah Ta'ala berfirman, "Khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid jahilin." Jadilah engkau Muhammad pemaaf. Wa'mur bil 'urfi, merintahkan dan berpaling dari orang-orang bodoh. Nah, Allah Ta'ala sudah menyebut Nabi Muhammad itu untuk menjadi pemaaf. Dan sebelum itu Allah Ta'ala sudah memuji Rasulullah SAW dengan innaka la'ala hulukin azim. Nabi Muhammad itu adalah memiliki akhlak yang agung, yang luhur, yang begitu besar. Artinya akhlaknya Nabi Muhammad ialah Al-Quran. Nah, salah satunya pemaaf. Dan Nabi Muhammad itu afalnya sinkron. Akwal wa afal, perkataan dan perbuatan itu sinkron. Beda dengan kita, beda dengan saya, beda dengan panjenengan. Kalau saya, antara akwal, perkataan dan perbuatan itu tidak sama, tidak sinkron. Saya berucap berkata, wahai jangan hindari ini, ternyata saya melakukannya. Tidak sinkron. Nah, makanya sebenarnya agak berat-berat juga ini urusan ini. Berat-berat, tapi ya paling tidak kita sedikit demi sedikit lah meneladani, mengikuti apa yang dilakukan Nabi Muhammad. Kalau seperti ini, kapan kita bisa mengikuti Nabi Muhammad? Kapan kita bisa meneladani Nabi Muhammad SAW? Nah, kalau saya pribadi mungkin sering mengatakan A, ternyata perbuatannya B. Berkata B, perbuatannya A. Nah, ada sinkron, salbun. Nah. Maka oleh sebab itu, kisah-kisah menarik ini sebagai renungan bagi kita. Bagaimana Nabi Muhammad menjadi pemaaf terhadap orang-orang yang pernah menyakiti, orang-orang yang berbuat zalim pada Nabi, bahkan orang yang ingin membunuh Nabi Muhammad, orang yang ingin melukai Nabi Muhammad SAW. Di antaranya Nabi Muhammad itu kisah. Tapi terlebih dahulu ada satu hadis yang mungkin menjadi daya tarik kita. Di samping cerita-cerita Nabi Muhammad ini, daya tariknya adalah ada tiga perbuatan
yang Allah ringankan hisabnya kelak. Dan Allah masukkan ke surganya Allah Ta'ala dengan rahmatnya. Yang pertama adalah, ini disebutkan dalam kitab Mu'jam di Tabrani yang Mu'jam Awsat. Tu'ti man haramak wa tafu aman dalamak wa tusilu man qata'ak. Orang yang memberi kepada orang yang tidak memberi. Meskipun ada orang yang tidak memberi kepada kita atau apa, kita tetap memberi. Dan ini watafu aman dalamak, nah ini poinnya. Memaafkan kepada orang yang pernah berbuat dolim kepada kita. Orang yang berbuat dolim, berbuat salah, menyakiti, menghina, mencaci maki kita, tapi kita memaafkan. Terlebih-lebih sebelum dia minta maaf, kita memaafkan terlebih dahulu. Makanya bagaimana ulama-ulama terdahulu itu ketika mau tidur malam tidur, mereka itu berdoa, ya Allah, sebelum saya tidur, saya berdoa kepada Allah Ta'ala, siapapun yang berbuat salah dengan saya, siapapun yang pernah menyakiti saya, berbuat zalim sama saya di hari ini, baik yang saya tahu maupun yang tidak tahu. Karena bisa saja ada orang yang berbuat salah menyakiti kita kan main belakang tidak tahu. Saya maafkan, saya ampuni, saya maafkan. Jadi sebelum tidur memaafkan kepada orang yang berbuat salah pada saya, walaupun itu tidak tahu yang tidak tahu. Nah ini setiap malam. Jadi memaafkan kepada orang yang berbuat zalim. Dan ini sulit, memang sulit. Ya paling tidaklah ketika ada ketegangan tidak bisa memaafkan pada hari itu, mungkin di hari-hari selainnya lah bisa. Mungkin masih dalam keadaan emosi ya. Dan ini merupakan akhlak penduduk dunia dan penduduk akhirat, penduduk surga. Memaafkan kepada orang yang berbuat zalim. Dan yang nomor 3 adalah memutus tali menyambung pada orang yang memutus tali silaturahmi kepada kita. Kalau menyambung tali silaturahim kepada orang yang menyambung dengan kita itu biasa, normal. Ada orang yang bersilaturahmi kepada kita balas. Ada orang yang menyambung kebaikan kepada kita balas. Dan saling nyambung itu biasa. Tetapi ketika ada orang yang memutus tali silaturahmi kita sambung. Nah, itu yang luar biasa. Nah, ini adalah akhlaknya penduduk langit, penduduk surga. Dan yang 3 ini yang dimudahkan hisabnya. Tapi yang kita bahas adalah pemaaf, memaafkan kepada orang yang berbuat zalim kepada kita. Nah, dan ini akwal af'alnya Nabi selaras, sinkron. Dan itu perlu kita tiru. Kalau kita ikuti sedikit demi sedikit. Saya ulangi lagi, sedikit demi sedikit, pelan tapi pasti kita harus mengikuti. Salah satu contoh. Dan juga para hadirin, orang yang memaafkan terlebih dahulu itu bukan menjadi orang yang hina. Orang yang memaafkan terlebih dahulu itu bukan menjadi dia hina, berarti dia salah, bukan. Kita tidak mencari siapa benar, siapa salah. Tetapi yang paling benar adalah dia memaafkan terlebih dahulu. Walaupun kenyataannya dia tidak salah. Nah, tapi yang paling tidak lah orang yang salah ya tentu dia maafkan dahulu. Tapi kan terkadang tidak seperti itu. Dan ini kalau kita memaafkan terlebih dahulu walaupun kenyataan kita tidak berbuat salah. Dan ini bukan berarti kita hina. Bukan berarti kita merendahkan diri kepada orang lain tersebut. Bahkan itu menjadikan kemuliaan bagi kita. Kemuliaan bagi kita. Sebagaimana dalam kitab Sahih Muslim dijelaskan, "Wa ma zadallahu 'abdan bi'afin illa 'izza. Wa ma zadallahu 'abdan bi'afin illa 'izza." Tidaklah Allah menambahkan kepada seorang itu sebuah kemuliaan. Kemuliaan ketika orang tersebut memaafkan. Jadi kita memaafkan orang lain itu menambah kemuliaan kita. Menambahkan nilai-nilai kebaikan, nilai kemuliaan, bukan nilai kerendahan. Mungkin di mata manusia kita menyerahkan diri berbuat memaafkan atau rendah, tapi di sisi Allah Ta'ala itu mulia.
Nah, makin bagaimana kisahnya Nabi Muhammad? Nah, salah satu, ada berapa kisah Imam. Yang pertama, ada yang memang niat itu membunuh. Nah, ini yang sering, yang ingin membunuh Nabi. Ada yang karena menyakiti. Salah satunya yang sering yang diceritakan disebutkan ini adalah Fudalah bin Umar. Fudalah bin Umar ini seorang munafik. Ketika itu wa fi Makkah wa huwa ta'ibul bait arada Fudalah bin Umar ayyatuhu. Falamma dana qala Fudalah qala na'am Fudalah ya Rasulullah ma kunta tuhadditsu bihi nafsak. Jadi satu saat Rasulullah itu tawaf di Mekah. Tawaf di Mekah. Nah, di Baitullah. Ada Fudalah bin Umar ini yang mengintai dari awal untuk membunuh Nabi. Ini membunuh ini bukan mencaci. Kalau kita kan tidak sampai dibunuh. Tidak. Kalau kita kan orang-orang itu kan tidak mau membunuh kita, paling tidak kita dicaci maki, dihina, direndahkan, bla 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 sebagainya. Ini posisinya Nabi itu mau dibunuh. Kemudian ketika itu Rasulullah melangkah ketika tawaf, didekatin sama Fudalah. Kemudian Rasulullah bilang, Fudalah ya. Kamu Fudalah? Nah, ya Rasulullah saya Fudalah. Tapi beliau belum noleh secara badan. Tapi noleh segini. Nolehnya dengan badannya. Kemudian jalan lagi. Fudalah, makun kata Rasulullah, makun tatu haji binafsak. Ada apa di dalam hatimu, dirimu? Apa yang terbesit di benakmu? Kemudian Fudalah bilang, tidak ada Rasulullah. Adkurullah, saya zikir pada Allah Ta'ala. Kata Fudalah itu. Rasulullah kan tanya, apa yang terbesit di dalam hatimu Fudalah? Tidak ada Rasulullah, saya zikir pada Allah Ta'ala. Kan gitu, dia tahu kan? Tahu, zikir pada Allah Ta'ala. Hanya zikir. Kemudian Rasulullah senyum. Wadahikana senyum. Ketawa senyum. Astagfirullah. Istighfar kepada Allah Ta'ala. Lalu Rasulullah menoleh ke Fudalah dengan badannya. Tangan mulianya Rasulullah diletakkan di dadanya Fudalah. Setelah Nabi melepas tangan mulia Rasulullah, kemudian hati Fudalah itu merasa tenang. Lalu Fudalah bin Umar berkata, demi Allah, kata Fudalah, demi Allah, sebelum Rasulullah meletakkan tangannya di dadaku, Rasulullah adalah manusia yang paling saya benci dan saya ingin bunuh. Tapi sejak Rasulullah meletakkan tangannya di dadaku, Rasulullah menjadi orang yang paling saya cintai. Bayangkan. Yang awal jadi pembenci, menjadi pecintanya Rasulullah SAW. Berkata apa? Akhlaknya. Berkata apa? Rasulullah itu jadi pemaaf. Ini ingin membunuh kita, ingin membunuh Rasulullah. Jadi Rasulullah menampakkan akhlak indahnya Rasulullah jadi pemaaf. Jadi gara-gara pemaafnya Rasulullah, maka orang ini yang awal jadi pembenci jadi pencintanya Nabi Muhammad. Makanya orang kafir dulu masuk Islam itu bukan banyaknya karena perang, tapi karena melihat akhlak indahnya Rasulullah, melihat pemaafnya Rasulullah yang menjadikan sebab orang itu beriman. Nah, itu perang itu jalan terakhir. Jalan terakhir. Dan itu pun masih Nabi itu memaafkan kalau dia ingin beriman. Ada satu cerita kan, ketika salah satu perang itu bagaimana diceritakan itu ada hadis umir tu anu qatrin nas. Jadi saya diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat.
dan ila akhirih. Namanya kelupaan saya. Namanya itu siapa itu? Nah itu suatu saat itu kafir ini ketika umat Islam menang, umat Islam menang, umat Islam menang, ternyata ada salah seorang kafir yang lari dikejar oleh umat Islam. Kalau tidak salah itu Sayyidina Umar yang ngejar. Nah, Sayyidina Umar pedangnya sudah hampir menghunus lehernya orang kafir. Tiba-tiba orang kafir bilang, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiba-tiba dia bilang syahadat, bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Ta'ala, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah Ta'ala. Burunglah Sayyidina Umar. Paham nggak? Dalam hatinya, ini ngeprank ini. Dia itu takut dengan pedang saya, makanya dia syahadat langsung. Kenapa enggak mulai tadi syahadat? Mulai awal-awalnya sudah diperingatin kok sekarang. Nah ini takut dengan pedang saya ini. Langsung ditebas ya Sayyidina Umar. Akhirnya viral, berita ini viral sampai Rasulullah itu tahu. Nah, dipanggillah Sayyidina Umar. Dan kejadian ini Sayyidina Umar mengakui apa? Nabi Muhammad tidak membela Sayyidina Umar. Bahkan Sayyidina Umar ditegur. Kenapa engkau lakukan? Ya Rasulullah, dia takut dengan pedang saya. Dia cuma takut. Dan makanya dia syahadat. Nah, apa kamu sudah tahu, sudah membuka hatinya, kalau benar-benar itu dia itu memang takut. Makanya secara dohir, kita menghukumi secara dohir, jangan menghukumi secara batin. Maka ini penting kita itu di dalam hal ini bagaimana menjadikan pemaaf meskipun kenyataannya dia itu takut, tapi secara dohir dia sudah syahadat. Nah, oleh sebab itu yang dilakukan Nabi Muhammad tentu itu menjadikan kita terus meneladani Rasulullah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah di kisahnya para nabi itu, kisahnya para ulama soleh itu menjadikan suntikan tambahan keimanan kita, menghidupkan hati-hati kita yang sudah ya seperti ini disuntikan, membersih. Kisah-kisah pertama para nabi itu. Nah, itu yang satu. Yang pertama, yang berikutnya adalah ini terjadinya ketika di mana? Di Taif. Biasanya kalau umroh itu kan ada destinasinya ke Taif. Ada wisatanya ke Taif, ziarahnya ke Taif. Salah satu nilainya Taif. Taif itu termasuk kota yang mungkin lebih enak hawanya daripada kota-kota yang lain. Suatu saat itu Rasulullah itu di tahun itu memang tahun kesusahan, tahun kesedihannya Rasulullah. Karena di tahun itu Rasulullah itu tinggal mati pamannya yang membela mati-matian Nabi, dan juga ditinggal mati istrinya Sayyidatul Khadijatul Kubra dalam tahun itu, selisih 3 bulanan. Pamannya itu bulan Rajab, kalau Sayyidatul Khadijah itu bulan Ramadan. Nah, dalam tahun itu beliau susah, tidak ada yang membela Nabi. Tidak ada yang, karena ada pamannya itu kaum Quraisy itu enggak berani. Karena masih ada pamannya, karena pamannya termasuk juga pemimpin Quraisy. Salah satu pemimpin Quraisy. Enggak berani. Nah, ini tinggal mati. Jadi Rasulullah itu pergi ke kota Taif. Salah satunya ya mungkin ya rehat lah ya. Orang-orang kadang kan kita itu dapat kesusahan, biasanya kan perlu santai, rehat katanya.
Tapi Rasulullah rehatnya bukan seperti kita. Ya, anggap rehat rasanya. Sejenak sekalian dakwah kota Taif. Masuk kota Taif tidak disambut dengan baik. Bahkan penduduk kota Taif sampai anak-anak kecil, budak, dulu ada budak, ikut-ikutan mencaci maki Nabi dilempari batu sampai Nabi itu berdarah. Bayangkan, dicaci maki, dihina, bukan hanya dengan kata, bukan hanya dengan perkataan, bukan hanya dengan mulut yang dicaci, tapi dengan batu fisik. Kita kan masih kepintenan. Kalau ada orang menghina kita masih ya kuat lah itu. Tapi kalau sudah fisik ini sudah fisik sampai berdarah. Nabi sabar. Nah, orang sabar itu kan bersama Allah Ta'ala. Ketika bersama Allah Ta'ala, Allah tidak akan mungkin meninggalkannya. Allah pasti akan membantunya. Nah, penduduk langit, para malaikat tidak terima. Bayangkan, penduduk langit dan di bumi tidak terima darahnya Rasulullah berjatuhan. Kemudian menyampaikan kepada ya Rasulullah, kalau kau izinkan aku, kalau kau izinkan, mau saya hancurkan, binasakan, mundurkan kota Taif itu dengan 2 gunung. Jadi kota Taif itu ada di antara 2 gunung, ada 2 gunung ini. Ya. Jadi 2 gunung itu dengan malaikat gunung mau dihidupkan, mau dihancurkan. Tetapi Rasulullah menjawab, mana? Kalau kita mungkin ditawarin, oh silahkan, senang ya. Iya. Ada yang ketika kita dicaci maki orang lain, ada yang membela kita, silahkan. Apalagi main fisik, silakan, senang dibela. Coba bayangkan, saya bukan membandingi ya, tetapi kenapa sih spesial untuk Nabi Muhammad itu daripada nabi-nabi yang terdahulu sebelumnya? Coba kalau kita lihat saudara, beratus-ratus tahun para nabi terdahulu berdakwah, sedikit ketika disuruh hancurkan, binasakan. Ya, binasa. Nabi Muhammad gimana? Tidak. Ya, bisa saja Nabi oke, hancur langsung itu. Kalau Nabi terdahulu kan celaka, hancur lebur kan ketika diperintah seperti Nabi Nuh dan para nabi yang lain. Ini banyak. Ada musibah besar. Nah, Rasulullah enggak. Nah, Rasulullah ketika ditawarin itu enggak mau. Apa harapannya Rasulullah? Rasulullah meminta, berdoa. Itu yang saya minta. Apa mintanya? Rasulullah? Saya ingin kelak keturunannya mereka, penduduk kota Taif itu akan beriman kepada Allah Ta'ala. Sulbi-sulbinya. Keturunannya penduduk mereka yang sekarang itu akan beriman kepada Allah Ta'ala. Walaupun sekarang mereka tidak beriman, mencaci makiku, melempari aku batu, tapi saya ingin keturunan mereka akan beriman kepada Allah Ta'ala. Dan buktinya doanya Nabi dikabulkan Allah Ta'ala. Dan di antara penduduk kota Taif ada yang menjadi penerima perang. Dan juga termasuk paling kuat imannya setelah sepeninggalnya Rasulullah adalah penduduk kota Taif. Di zaman itu ketika Rasulullah wafat itu kan itu ada namanya perang memerangi orang yang dan zakat, juga ada yang memerangi orang-orang murtad. Banyak yang murtad pada itu. Tapi hanya kota Taif yang kuat imannya. Ya duanya Rasulullah. Coba Rasulullah tidak membalas cacian dengan cacian, hinaan dengan hinaan, fisik dengan fisik. Bahkan Rasulullah memaafkan dengan bukti nyata berupa mendoakan mereka. Nah ini, itu sulitnya luar biasa. Kalau saya sendiri tahu nih Pak Hari, soalnya tahu nih deh.
Mengkula. Mungkin orang yang menghina saya mungkin masih bisa ngerem emosinya. Tapi dengan fisik ini loh. Fisik bukan main-main. Fisik ini kita dilukai. Tak marah setahun 2 tahun seumuran kali ini. Nah, dan ini Rasulullah. Ya kita banggalah menjadi umatnya Nabi Muhammad. Bangga menjadi umat Nabi Muhammad. Jadi mudah-mudahan kita diakui ya. Bukan hanya kita mengakui, tapi Nabi Muhammad juga ngakuin kita. Nah itu. Nah ini yang dipraktekkan Rasulullah. Bagaimana Rasulullah itu menjadi pemaaf. Pemaafnya buktinya antara kaul af'al itu selaras, serasi, sinkron. Jadi pemaafnya, oh iya saya memaafkan. Maafkan ya, iya saya maafkan. Tapi dalam hatinya, oh mudah-mudahan ini celaka nanti. Nah, kan ini beda antara kaul sama ini beda. Ya, jangan sepora ki. Ketika ada orang berbuat salah dengan kita, sepora ki, mohon maaf. Iya saya maafkan. Tapi dalam hatinya, mudah-mudahan nanti kalau perjalanan celaka. Nah, ini kan lain ini. Nah ini sama saja ini bukan ini. Dalam hatinya dia, dalam ucapannya dia maafkan, tapi dalam hatinya dia mendoakan jelek. Hah? Basa-basi. Nah ini sering ya saya tangga tahun ini panjenengan. Ya sulit ya tapi sedikit demi sedikit mulai dari majlis ilmu yang barokah ini, menghidupkan malam, menghidupkan waktu yang ini dengan mempelajari kitab-kitab para ulama, dengan ceritanya para nabi. Mungkin itu menjadikan pembangkit bagi kita untuk meneladani. Ya siapa lagi yang mau kita tiru? Siapa lagi yang mau kita ikuti kalau bukan Nabi Muhammad? Mau ngikutin orang-orang yang seperti itu yang ngajarin tidak jelas. Mereka apa dampaknya? Kita. Jadi kita followernya mereka. Nah, dia ketika akhirat yang dipikirkan dirinya sendiri. Kalau Nabi Muhammad yang dipikirkan bukan Nabi Muhammad, tapi yang dipikirkan umatnya. Bagaimana sekiranya senang. Bahkan umat-umat terdahulu itu ingin menjadi bagian dari umat Nabi Muhammad untuk minta perlindungan syafaat. Nah. Kemudian ada juga, nah ini yang wa min hilmihi sallallahu alaihi wasallam anna hadran min ahbani yahud wa huwa Zaid bin Sa'lah darasa sifat nubuwah wa rafa alamatiha fi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa baqiyat alamatani yuridu ayyuhbirahuma. Nah ini di antara bentuk pemaafnya Nabi, kesabarannya Rasulullah adalah ada satu rahib, satu pendeta Yahudi yang bernama Zaid bin Sa'lah. Zaid bin Sa'lah ini pernah diceritakan oleh Habib Umar juga waktu di podcast sama Didi siapa lagi? Didi itu. Ini pernah diceritakan Zaid bin Sa'lah. Zaid seorang pendeta yang bernama Zaid bin Sa'lah itu mempelajari sifat-sifat para nabi. Itu sifat Nabi Muhammad. Dan mengetahui tanda-tanda yang ada di Rasulullah. Tanda-tanda Rasulullah seperti ini, Nabi Muhammad seperti ini. Kecuali dua yang masih belum. Nah, ingin dites. Ayo dirama. Ingin ngetes, nyoba. Pendeta itu nyoba. Apa benar enggak Rasulullah seperti itu? Nah, gitu kan. Ini pendeta ya, bukan orang muslim. Yang pertama adalah ayasbatil mugadbahu. Ayasbatil mugadbahu. Apa namanya? Kelembutan Nabi itu, kesabaran Nabi itu mendahului daripada kemarahannya. Kelembutan Nabi, kesabaran Nabi itu lebih didepankan daripada marahnya Nabi. Itu yang pertama. Yang kedua, wasaniyah annahu la tazidu syiddatul jihad alaihi illa hilman. Nabi itu semakin dipancing, semakin dimarahin, dicoba, dites, dipancing emosinya. Pangloy, kikirin apa ya. Nabi itu tambah sabar gitu loh. Kalau kita kan enggak, dipancing tambah emosi. Ya,
Ya syukur-syukur ketika kita dipancing sabar gitu ya, sabar ya, tenang. Tapi Nabi Muhammad itu semakin dipancing semakin sabar, bukan sabar toh, semakin sabar, semakin tenang, semakin apa namanya lembut gini. Ini semakin bukan kalau kita ya alhamdulillah lah, semakin dicaci, dihina, dia dicoba sabar, tenang. Oh itu luar biasa. Tapi Nabi tidak semakin dipancing dites semakin sabar, semakin tampak kesabaran dan kelembutannya Rasulullah. Nah, nah, nah Zaid ini pendeta ini buat sekarang. Maka Zaid dan Talib wa yukhal Rasulullah jadi itu ayat itu. Fi dan tidaum dia Arabi yashhadu Rasulullah. Fi datal aish fi hadil dura. Wa Zaid yasma. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana syarimi kada wa kada wa saqat bi kada wa kada. Warijal mal wa tasama dinara. Pada fa'aha ila rajul wattafaqa malum jadi fi haq walakin dia membeli. Nah, ketika itu Zaid bin Sana ini pendeta itu ngetes, membuat skenario. Saya mau datang ke Rasulullah membeli kurma. Ini bilnya sih beri 80 dinar. Ini uangnya dikasih ke Rasulullah, tapi kurmanya nanti di hari yang sudah disepakati, ditentukan. Ini saya beli, ini kaki udah ngomongin kurma, harganya kepesenan. Nanti saya ambil lusa, nah, gitu. Di hari yang ditentukan. Nah, tiba-tiba pendeta ini mengingkari janjinya. Ketika Rasulullah kumpul, wajar itu berdaya. Jadi apa namanya itu? Zaid ini datang ke Rasulullah. Ketika Rasulullah itu datang, serbannya itu ditarik. Jadbatan syadidatan hatta sakotan. Sampai tergores apa ya? Gara-gara saking kerasnya serbannya Rasulullah itu ditarik. Sampai ada bekasnya. Kan ngecit kan, tiba-tiba datang langsung ditarik ini. Nah ini yang paling tidak enak bahasanya ini. Apa kata Rasul? Fawallahi innakum ya bani Abdul Muthalib lamatlun wa qad kana li mulatikum. Jadi ketika ya Rasulullah, ya Muhammad, kamu punya hutang belum bayar. Ini biasa ya. Kamu itu keturunannya Bani Muthalib itu biasa nunda hutang. Itu matol. Itu kan nyebut apa? Nyebut nenek moyangnya, nyebut kakeknya. Mun panjenengan itu kocok umbana ya kan, umbana taruh karan umbana kan sakit ya. Bapaknya, apalagi sekarang ya Allah, bulian-bulian orang tua itu sudah menjadi biasa. Ya sama saya. Ya bulian itu kan sekarang sudah menjadi menjadi konsumsi anak-anak itu membuli satu sama lainnya. Disebutnya bapaknya. Kok bisa tahu bapaknya? Kok tahu itu bin ini nih. Ibu, tidak gitu. Nah ini kan bapak, kakeknya Nabi Muhammad disebut-sebut. Kamu Muhammad belum bayar hutangnya. Ini biasa. Kakek-kakek kamu, keturunan kamu itu biasa nunda-nunda hutang. Matlolin itu. Makanya kita kan tidak boleh nunda hutang. Di hadis itu kan matlul ghani dulmun, nunda-nunda hutang. Kalau sudah bayar, sudah waktunya, kalau dia bisa mampu, dia tunda, itu tidak boleh dolim. Tapi kalau belum mampu, ya bilang aja belum bisa bayar gitu. Ini kalau belum mampu ya. Nah, itu kan pedih gitu ya. Omongannya Zaid bin Sana itu pedih, terus ngerep ke atenya. Ada namun kula panjenengan ya. Sudah kita dihina, bapak kita diikut-ikutan juga ya. Kemudian ini karena Sayyidina Umar, lagi-lagi Sayyidina Umar. Sayyidina Umar marah besar. Kata Rasulullah, "Ataqulu hadza li Rasulillah?"
kamu tuh kok bisa beraninya ngomong ke Rasulullah seperti ini? Kata, wallahi katanya, demi Allah katanya ini, kata Sayyidina Umar, kalau tidak ada Rasulullah, sudah saya tepas ya, sudah saya bunuh katanya. Karena Sayyidina Umar itu sahabat yang sangat cinta, yang membela mati-matian kepada Rasulullah. Jadi jiwa, harta, nyawanya itu untuk Rasulullah. Nah kita kan cuma ngomong tuh, saya baca dengan bang, cinta-cinta lisanmu, cinta kepada Nabi Muhammad, tapi tidak ngikutin Nabi Muhammad, tidak sholat, kodok atau apa ya, dan lain sebagainya. Jadi Sayyidina Umar, kamu kok berani ngomong di situ? Kamu tidak takut ya, mau tak tepas nih? Ini bukan di depan Rasulullah, tak tepas ya bunuh. Kata, tapi Rasulullah gimana? Nah, kalau kita kan seperti itu senang, silakan. Wah, ini nggak boren. Penting benih kuda, ya opom dikit benih kuda juga. Ya kan nih kan. Nah sekarang kan heran kita. Kan heran juga. Kita pendukung ya semacam kayak pilkada, pilpres atau apa. Pendukung ini tokaran sampai ada yang terbunuh, sampai ada yang luka. Apa manfaatnya? Yang dihukumnya kena mereka, yang enak-enak kan yang dipilih. Akhirnya ketika dipilih, yang awalnya musuh jadi teman. Kan sudah banyak terjadi lah, sudah ada contohnya. Makanya kata guru saya itu, ketika komentarin hadis yang kita sebutkan umirtu an uqatilan nas, maka penting ketika membahas ini itu penting tentang persatuan umat. Apapun background kita, apapun perbedaan ormas, perbedaan aliran, pendapatan terutama, pendapat dan pendapatan, perbedaan ini, maka jangan sampai itu menjadikan perpecahan. Masa gara-gara politik pecah? Gara-gara beda ini pecah? Gara-gara beda kubu, masalah ini, kubu ini pecah? Gara-gara urusan-urusan akhirat bisa jadi pecah. Padahal akhirat ini bisa jadi pecah, bisa jadi pecah. Urusan akhirat apa? Ya, semacam kayak apa? Rebutan tempat, rebutan follower, rebutan jamaah antara majelis ini ke majelis itu. Kan tujuannya akhirat, tapi gara-gara persaingan, rebutan apa lagi? Rebutan follower, rebutan tempat, rebutan ini, rebutan jadi imam, rebutan jadi muadzin, rebutan jadi tempat, itu betul. Nah, ya bisa padahal itu kan akhirat, dunia akhirat, tapi jadi dunia pecah. Nah, maka kita bermasuk al-fakir, saya pribadi sendiri, ya juga para jamaah, sama-sama berusaha semaksimal mungkin bagaimana apapun perbedaan, apapun itu jangan sampai kita berpecah. Nah, kalau Sayyidina Umar mau nebas karena malu ada Rasulullah, jadi Rasulullah itu dari biarin, enggak. Kemudian selama ini Rasulullah yang dulu ila Umar wa yatabassam biduri. Nah, Rasulullah itu melihat tingkah responsifnya Sayyidina Umar dan senyum Rasulullah ketika melihat debunah atau perkataannya Sayyidina Umar yang ingin menebas lehernya Zaid bin Sa'nah pendeta ini. Karena sudah narik surbannya sampai bekas ini dan marah-marahin lagi caci maki. Kemudian Rasulullah melanjutkan perkataannya dan ini Sumakola la anna wa huwa ahwat ila ghairi hada. Ya Umar, saya dan saya dan Zaid bin Sa'nah pendeta ini, kami tidak butuh perlakuan kamu, sikap kamu, respon kamu seperti ini, kami tidak butuh. Yang marah-marah ingin membela saya, kata Rasulullah, saya tidak butuh itu. Tidak butuh itu. Nah, kita kan kadang butuh kan, ada yang membela kita. Kemudian dilanjutkan kata Sayyidina
Kata Nabi Muhammad, yang kami butuhkan apa Sayyidina Umar? Antak murani bihusnil ada wa ta'murahu bihusnil taqwadi. Yang saya butuhkan dari kamu bukan marahnya kamu, bukan perkataan kamu, bukan tebasan pedang kamu, bukan. Tapi yang saya butuhkan dari kamu Umar, antak murani bihusnil ada. Kamu mengingatkan saya, menyuruh saya bagaimana saya itu melunasi hutangnya dia dengan baik. Nah, itu baiknya. Bayangkan Rasulullah gitu ya. Rasulullah gitu. Itu sudah skenario seperti itu memang bukan salahnya Rasulullah dari awal. Ya kan memang sengaja ini. Belanya Sayyidina Umar tidak utuh, tapi yang Rasulullah butuh adalah nasihat. Nasihatnya Sayyidina Umar apa? Menyuruh, mengingatkan bagaimana saya melunasi hutang dengan baik. Nah ini penting, kita butuh nasihat sesama teman. Rasulullah saja itu butuh nasihat. Nasihatnya seperti ini. Kemudian wala ta'murahu bisul taqadi. Dan kau mengingatkan dia, si pendeta ini, bagaimana dia menagih hutang dengan cara yang baik. Ada ya. Nah, adanya. Dan intinya Rasulullah nyuruh Sayyidina Umar, singkat, Sayyidina Umar, ya Umar, ambil kurma yang disepakati dan tambahkan 20 sok. Bayangkan 20 sok tamar. Bukan hanya yang disepakati, tapi ditambahkan 20. Dan kenapa kau ditambahkan Rasulullah? Karena kau sudah menakut-nakuti dia dengan pedang. Nah, itu keindahan akhlaknya Rasulullah. Bagaimana Rasulullah menjadi pemaaf. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti sedikit demi sedikit bagaimana cara Nabi menjadi orang pemaaf, dan mudah-mudahan dengan seperti ini kita bisa berkumpul bersama Nabi Muhammad SAW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.